Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, sekarang kita mungkin bakal open posisi lagi ya. Menggunakan apa? Menggunakan support and resistance sama seperti biasanya. Support and resistance minimal adalah 2 kali pemantulan ya. Oke, kita cari-cari dulu. Nah, di sini adalah area. Bentar. Di sini kalau misalnya kita ngeliat resistance sama support ya. Resistance itu dan support itu minimal adalah 2 kali pemantulan. Ya, ini pemantulan ke satunya. Ini pemantulan keduanya. Ya, sama ini pemantulan 1 dan pemantulan kedua. Kapan kita open posisi? Baru kita open posisi di pemantulan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sama di area resistance juga seperti itu. Nah, kalau misalnya dia di breakout, ya udah kita tunggu dia pullback ya. Coba kita amati dulu marketnya seperti apa, apakah bagus atau enggak ya. Oke, kita pakai garis. Oke, kita pakai garis trend aja. Set. Nah, kalau misalnya kita lihat ini adalah area supportnya dia. Ya, jadi dia mantul-mantul ketika ada di area supportnya dia. Lalu kita coba garis atas lagi untuk area resistennya dia. Nah, ini adalah area resistennya dia. Pemantulan 1, pemantulan kedua ya. Kapan kita open posisi? Nah, ini juga sama pemantulan 1 dan pemantulan kedua. Kapan kita open posisi? Selalu di 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Di 3. Oke, di sini di 4 ya. Di sini juga di 5. Nah, jadi kita open posisinya baru di situ, guys. Kalau misalnya dia di breakout, dia bakal pullback, baru dia naik ke atas, atau istilahnya resistance become support atau RBS ya. Nah, kita balik lagi cari market lagi ya. Oke, market di sini ada di Euro USD. Coba kita lihat dulu, kita analisis apakah enak dianalisis. Kalau enggak ya kita skip aja. Oke, di sini ada area resisten sebenarnya. Oke, di sini ada area resisten, kita tarik garis trend juga sama. Nah, ini adalah area resistennya dia. Nah, kalian bisa lihat di sini pemantulan 1, pemantulan kedua. Kapan kita open? Di pemantulan ketiga. Kita opennya di situ, guys. Nah, sama kita tunggu dulu aja sampai dia menciptakan swing-swing baru ya. Coba kita cari market lagi. Oke, di sini ada lagi ya. Kita lihat dulu marketnya apakah bagus. Nah, ini enak, guys. Kalau misalnya kita ngeliat lagi trend dan dia jelas tuh enak banget ya. Kalian bisa lihat ini di sini. Set. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah area support. Pemantulan 1, pemantulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu dia di sini breakout. Setelah dia breakout, dia pullback. Pullbacknya dia balik lagi untuk ke bawah ya. Seperti itu. Dan sama ini juga ada pemantulan apa? Kita tandain dulu di sini. Di sini ada area resisten ya. Nah, ini adalah area-area pemantulannya ke dia. Oke, ini adalah pemantulannya dia ya. Sebenarnya kita bisa open posisi, guys, di sini, guys. Oke, kita coba open posisi ke bawah. Kenapa kita open posisi? Karena posisinya dia pasti akan mengejar area support di bawahnya ya. Itu yang pertama. Ini adalah area pemantulan satunya. Ini adalah pemantulan keduanya, ini adalah pemantulan ketiganya ya. Dan dia bakal mengejar, guys. Nah, ini dia polanya akan menjadi seperti ini. Oke, kita tunggu dulu. Semoga profit ya. Oke, sembari kita open posisi, coba kita cari market yang lain. Nah, ini sudah ada di area swing low-nya dia. Coba tapi kita ngelihat area swing low-nya ini dia berhasil ditembus atau enggak. Seperti itu ya. Oke, saya di sini coba open posisinya 5 menit ke atas. Karena apa? Sama konsepnya, minimal adalah apa? Pemantulan 1 dan pemantulan kedua adalah area untuk
cari titik garisnya. Nah, ini adalah area supportnya dia. Nah, ketika dia menyentuh kita open. Ketika dia menyentuh kita open posisi. Ya, sama juga alasan open posisinya, ketika dia menyentuh kita open posisi. Tapi kita nggak tahu lagi ya, kita harapannya untuk naik ke atas ya, kita nggak menunggu lilin konfirmasi karena kita sudah tahu kita ada di time frame 1 menit guys. Oke, kita hold 2 posisi, kita tunggu aja, kita coba cari market yang lainnya sembari mungkin bisa dianalisis ya. Wah, ini enak nih guys, untuk resistennya bagus tuh guys. Coba kita cari lagi yang lain. Oke, belum bagus. Oke, ini juga belum. Di sini juga ini bisa ya kita tarik area supportnya ya. Coba kita tarik area supportnya di bagian bawah sini. Set. Nah, dia pullback. Ini adalah area pullbacknya dia. Mantul lagi. Nah, di sini dia tembus, lalu dia pullback untuk ke bawah. Oke. Saya coba di sini open 3 menit ke bawah. Ya, di mana lagi kita open posisi, coba kita lihat. Kita tunggu aja, masih lama ya, lumayan. Oke, gimana kalau misalnya di Europe? Europe dia terjun bebas ya, sesuai dengan analisa. Bagaimana dengan di gold? Di gold juga harusnya sesuai dengan analisa. Ketika dia ditembus maka dia akan turun ke bawah. Oke, kita tunggu aja. Semoga masuk ya. Oke, dia muncul doji guys. Dojinya semoga dia warnanya hijau ya setelah candle konfirmasinya, maka dia akan menjadi morning star guys. Kalau dia merah ya sudah, berarti memang bener dia mau ditembus guys. Namanya kita analisis, kita harus menjaga money management, kita nggak tahu kapan kita rugi. Oke, kita cari market lain. Oke, ini ada di swing high tertingginya dia. Nah, ada di swing high tertinggi. Coba kita lihat market yang lain. Sebenarnya kita bisa open sell di situ guys. Cuma kita skip aja. Sini pemantulannya ya. Kalau misalnya kita ngeliat di sini juga ada pemantulan. Coba kita cari yang lebih enak untuk dilihat. Oke. Open posisi jangan dipaksakan guys. Kalau memang menurut kita nggak bagus, nggak usah paksa. Market ada banyak. Oke, di sini juga kurang menarik. Ini kurang menarik juga. Coba kita lihat market yang lainnya apakah menarik. Oke, kurang menarik juga. Kita masih holding 2 profit 1 loss. Santai aja. Nah, ini sesuai dengan analisa ya. Kalau di gold ya dia bakal terjun. Bagaimana kalau misalnya ada di sini? Nah, di sini ternyata dia ditembus guys. Gak apa-apa. Di sini juga sesuai dengan analisa. Kita lanjutkan juga untuk kompensasi di market Euro USD. Coba kita cari penggantinya. Siapa tahu ada. Oke, coba kita jauhkan. Kurang menarik. Tapi ini bisa guys. Nah, kalau misalnya kita ngeliat ini ada di area apa? Ada di area resistennya dia. Nah, ini kalau misalnya kita ngeliat tembus, pullback, turun, mantul, ya kan? Mantul lagi di sini, mantul lagi di sini. Ini harusnya adalah pemantulannya dia, ya. Harusnya seperti itu, ya. Ini adalah area swing tertingginya dia. Coba saya open posisi 5 menit. Oke, open posisinya ke bawah selama 5 menit. Oke, kita cari market lainnya lagi. Ini adalah profit-profit sebelumnya ya. Aman ya. Coba kita cari market lain.
Kita lihat Euro USD, GBP USD. Kurang menarik ya market-marketnya. Kita lihat lagi. Oke, di sini bisa guys tarik garis support guys ya. Kita cari minornya dia. Set. Nah, di sini guys. Nih kalau ada lilin hijau bagus nih, konfirmasi untuk open posisi ke atas. Cuma short aja open posisinya. Tapi kalau dia belum menyentuh ya udah, jangan dipaksakan, tunggu dia menyentuh dulu baru kita open posisi. Oke, di basic dollar index. Basic dollar index sesuai dengan prediksi dia harusnya terjun. Coba kita ke Europe udah jauh sekali. Kita lihat di sini tadi udah loss. Cari ke market lainnya. Nah, di sini pemantulannya di breakout. Oke, di sini guys, ini enak mata ya, langsung kelihatan guys. Mau open kemana? Kita open ke atas. Oke, alasan kita open posisi ke atas ya kalian harusnya tentunya sudah paham. Karena kenapa? Karena di sini ada area apa? Ada area support. Nah, di sini ada area support, di sini adalah area supportnya juga. Nah, ini adalah area-area pemantulannya dia, ya. Set, dia mantul, mantul lagi, dikonfirmasi lilin hijau. Ya, semoga dia bakal terbang, guys. Oke, kita lihat dulu. Naik ini harusnya. Oke, hold 3 warna hijau. Hijaunya enak ya kalau dipandang hijau gitu. Oke, yang ini terjun guys. Udah pasti profit kalau itu. Oke, ini juga harusnya turun ke bawah. Di sini aman. Oke, kita tinggal tunggu ya. Kita tinggal tunggu aja untuk kedepannya seperti apa. Oke, tadi hasilnya profit ya. Jadi kita lanjutkan lagi videonya, dipercepat ya. Kita percepat videonya karena lumayan durasinya. Sebenarnya durasi ini lebih dari 1 jam guys. Ya namanya edukasi ya, nggak apa-apa kalau misalnya kalian pingin ngelanjutin biar ilmunya bermanfaat, silahkan. Di sini kita open posisi ke atas. Ya, kenapa kita open posisi ke atas? Karena kalian bisa lihat di sini ada di area supportnya dia. Nah, kapan kita open posisi akan sama terus guys. Minimal adalah 2 kali pemantulan. Nah, ini adalah area support yang kuat ya, karena kita ngeliat tarik garis sampai belakang pun mantul-mantul di daerah ini guys. Nah, sampai di sini kita lihat cukup lah ya. Ini dia mantul. Ya, di sini dia mantul lagi, dan di sini harusnya dia mantul ke atas. Nah, itu alasan kita open posisi buy, karena kita berharap dia bakal mantul ke atas. Nah, profitnya yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita tunggu dulu kurang 1 menit. Oke, kalau misalnya ini rugi gimana, saya tetap bakal kompensasinya ke atas, karena saya percaya bahwa ini adalah area support yang kuat. Jadi pemantulannya kuat guys, kemungkinan tinggi akurasinya tinggi lah istilahnya.
Oke, kita tunggu kurang beberapa detik lagi ya. Oke guys, ternyata malah terjun ya hasilnya ya. Nah, kalau misalnya terjun kayak gini gimana, tetap saya bakal kompensasi. Ingat, karena ini adalah area support dan resisten kuat. Jadi kalau support dan resisten kuat seperti ini, harusnya dia strong untuk naik ya. Yang namanya loss itu sudah hal yang wajar. Yang penting probabilitas dan akurasi kalian. Ketika kalian open posisi, usahakan 1 kali loss 9 kali profit ya. Itu kalau misalnya kalian analisis dengan wajar, ya harusnya 9 kali itu tanpa kompensasi ya. Masih wajar lah 6 kali, sisanya kompensasi masih wajar. Itu masih bagus istilahnya. Jangan sampai kalian merah terus makin merah lagi, apalagi open posisinya ngawur. Oke, saya tetap open posisinya ke atas karena di sini masih yakin dia bakal ke atas karena ada di area support yang kuat. Oke, posisinya dia di sini malah terjun ya. Setelah kita lihat, dia ternyata mantul di area support yang sebelumnya ya. Dia mantul di area sebelumnya. Nah, ini kemungkinan untuk masih naik lagi masih ada guys. Jadi saya tetap open posisi lagi ke atas ya, kompensasi berjalan untuk holding yang atasnya guys ya. Kalau misalnya ini rugi gimana? Kalau misalnya ini rugi, saya cari momen market lainnya. Tapi ini harusnya dia naik ya. Karena di situ yang pertama ada indikasi support kuat ya. Nah, terus sebelumnya itu adalah area swing low rendahnya dia. Harusnya dia naik. Kalau misalnya kedua itu ditembus ya, berarti benteng, ada 2 benteng yang dia tembus. Harusnya dia nanti bakal berubah menjadi downtrend. Tapi kalau misalnya benteng ini tidak ditembus, ya udah, berarti dia bakal mantul untuk ke atas. Oke. Kita tunggu dulu apakah dia masuk atau enggak ya. Harusnya dia naik guys, tetap naik. Yang penting kalian yakin bahwa itu adalah area support kuat ya. Terus kalian tahu benteng-benteng atau support and resistennya itu di mana saja. Oke, di sini kita rugi, ada yang rugi. Oke, kita open lagi di sini, masih beberapa menit lagi. Ya, semoga masuk ya guys. Sebenarnya saya di sini masih ada cadangan uang guys ya. Kalau misalnya kita ngelihat ini masih ada cadangan uang. Nah, cuma nanti kita lihat apakah kita membutuhkan atau tidak ya. Kita pindahkan dulu aja. Kalau misalnya nanti kita tidak membutuhkan, kita balikkan lagi. Ya, kita balikin lagi tuh 6.000 dolarnya. Oke. Harusnya ini masuk guys. Cuma kita nggak tahu lagi akan seperti apa ya. Oke, videonya saya percepat. Jadi bagi kalian yang pengen belajar ya, kalian bisa cek link komunitas ada di deskripsi YouTube kita ya. Kalau nggak di TikTok kita. Oke, ini harusnya profit ya. Ini profit dua-duanya. Kita harusnya tidak perlu
dana yang tadi $6.000 ya buat suntik, tapi kita nanti balikin aja. Nah, jadi bagi kalian yang pengen belajar langsung aja cek link yang ada di profil, join komunitasnya. Kalian juga bisa langsung WA ke kita ya. Linknya semua ada di deskripsi. Mau kalian ada di sosial media kita juga ada linknya di deskripsi ya. Kalian yang belum paham terkait strategi yang lain, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Oke, see you di next video berikutnya.